Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Lesean di ibadah online Komisi Anak Sekolah Minggu Solo Baru. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Pasti semua siap ya? Yuk kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan mengucap syukur padanya. Yuk kita pujikan lagu Ku Bersyukur Padamu Oh Yesusku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap setia selama-lamanya. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap setia selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap setia selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap setia selama-lamanya. Mari anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Nggak usah ikutin, nggak usah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu di kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tuntun setiap kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lose mau tanya, siapa di sini yang mau jadi pemenang? Pasti semua mau dong jadi pemenang, apalagi kalau pemenang di dalam Tuhan Yesus. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan lagu Pemenang. Pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau
mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa, menang bersama Yesus, menang bersama Yesus, menang bersama Yesus. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Lesson Shaoling akan bercerita tentang kuasa Allah. Tetapi sebelum Lesson melanjutkan ceritanya, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, dan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh dibukakan pikiran kami boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu, kami boleh juga dibukakan hati kami, sehingga kami boleh belajar kebenaran-Mu firman Tuhan itu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ngomong-ngomong soal kuasa, Lesson ingin memberikan satu pertanyaan. Di negara kita ini, di Indonesia ini, siapa yang paling berkuasa saat ini? Ada yang tahu? Itu loh, presiden kita. Siapa namanya? Iya, pasti semuanya sudah tahu. Bapak Insinyur Joko Widodo, atau yang biasa kita sebut, kita panggil dengan nama Bapak Jokowi. Nah anak-anak, Pak Jokowi ini saat ini dia yang paling berkuasa di Indonesia. Dia orang yang nomor 1 di Indonesia. Dia yang punya wewenang. Untuk apa? Untuk memerintahkan para menterinya bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga pemerintahan negara kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang kalau di jalan raya, siapa yang berkuasa di jalan raya? Yang punya wewenang besar di jalan raya? Yang menghentikan kendaraan, kemudian yang meminta surat-surat, memeriksa surat-suratnya lengkap atau tidak. Atau yang akhir-akhir ini ada operasi masker. Nah, siapa yang melaksanakannya? Polisi. Iya, Pak Polisi itu punya kuasa, punya hak, punya wewenang untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ada, supaya apa? Juga melaksanakan operasi masker, ya, mengawasi masyarakat yang keluar pergi harus menggunakan masker. Supaya apa? Supaya kita masyarakat, Lesson Shaoling, kamu dan Lesson yang lain dan papa mama, semua orang itu menjadi lebih tertib. Nah, ya. Nah, sekarang kalau di rumah, siapa yang menyuruh-nyuruh kamu? Nah, ada loh anak yang itu di rumah itu suka main game, terus lupa mandi, lupa makan, lupa belajar. Tapi Lesson percaya bukan kalian pasti, ya, orang yang lain, anak yang lain. Nah, itu
harus disuruh-suruh, harus diingatkan terus. Nah, siapa yang mengingatkan, yang menyuruh? Iya, papa dan mama. Orang tua kita itu yang punya wewenang di dalam keluarga kita, di dalam rumah adik-adik. Nah, anak-anak, di Alkitab itu juga ada seorang tokoh yang memiliki kuasa, yang memiliki wewenang untuk memerintah di mana? Di Mesir. Nah, orang ini itu disebut Firaun. Pada suatu hari, pegawainya datang memberitahukan kepada Firaun. Tuanku Firaun, orang Israel sudah lari dari Mesir. Waktu Firaun mendengar itu, Firaun agak terkejut ya. Terus, waduh, orang Israel sudah lari ya dari Mesir. Wah, kita jadi kehilangan budak-budak. Tidak ada lagi yang bisa bantu kita untuk kerja. Wah, kita harus mengejar mereka. Tentu mereka belum jauh ini. Ayo, cepat. Kita mau siapkan kereta perang kita. Bawa prajurit yang terbaik. Ayo, kita mau kejar orang Israel itu dan kita mau tangkap mereka. Bawa mereka kembali ke Mesir. Nah, kemudian prajurit-prajurit, pegawai-pegawainya sudah siap sedia anak-anak. Mereka menuruti perintah akan Firaun ini. Mereka siapkan kereta perang dan mereka mulai berangkat mengejar orang Israel. Nah, anak-anak, kira-kira orang Israel bisa terkejar enggak ya? Waktu itu orang Firaun, orang Mesir bawa kereta kuda, sedangkan orang Israel jalan kaki. Ah, iya, pasti orang Israel bisa terkejar anak-anak. Nah, waktu itu dari jauh sana, orang Israel itu yang waktu itu jalan kaki sudah terlihat anak-anak. Wah, orang Firaun ini ya, Firaun sama orang-orang Mesir ini semakin semangat mereka memacu kereta mereka, memacu kuda mereka untuk mengejar, menangkap akan orang Israel. Sehingga waktu itu ada debu-debu yang berterbangan karena mereka cepat sekali mengejar akan orang Israel. Nah, pada saat itu orang Israel menoleh ke belakang. Mereka tahu ternyata ada orang Mesir yang mengejar mereka. Mereka menjadi ketakutan. Kemudian mereka berkata satu dengan yang lain, ayo cepat, cepat. Itu di belakang ada orang Firaun, ada orang Mesir yang mengejar kita. Ayo kita cepat, kita cepat. Itu terus teman yang lain, tidak bisa. Kita bawa anak-anak, kita bawa barang-barang yang berat. Kita juga bawa kambing domba. Kita nggak bisa cepat-cepat. Bisa, anak-anak kita gendong. Ayo, kita harus cepat-cepat. Itu orang Firaun, orang Mesir itu sudah mengejar kita. Mereka naik kuda, naik kereta. Ayo, kita harus lebih cepat lagi. Wah, mereka bergegas-gegas anak-anak. Mereka berusaha, mereka jalan lebih cepat. Tapi tiba-tiba ada teman yang berteriak, bilang kepada mereka, "Nggak bisa, stop, nggak bisa jalan lagi." Kenapa kita nggak bisa jalan? Iya, di depan sana ada laut Teberau. Waduh, gimana ini? Di belakang ada orang Mesir, di depan ada laut Teberau. Gimana kita? Aduh, celaka, kita binasa. Kemudian mereka datang kepada Musa dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah kau ingin kita semua mati di sini, di padang gurun ini? Bukankah kami sudah berkata kepada kamu, jangan ganggu kami, biarkan kami di Mesir, biarkan kami menjadi budak, bekerja di sana, daripada kami mati di padang gurun ini." Tapi waktu Musa mendengar itu, Musa tetap tenang dan menjawab mereka, "Tenang kamu semua, tenang. Percayalah
berdirilah kamu di tempat ini dan lihatlah bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang akan menyelamatkan kita. Tuhan yang akan berperang bagi kamu, yang akan mengalahkan orang Mesir. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi Musa, bukankah di depan sana ada laut terbelah? Bagaimana kita semua nanti bisa melewatinya? Tenang, percayalah. Tuhan kita itu lebih berkuasa dari Firaun, dari kereta perangnya dan dari pasukan prajuritnya. Percayalah, Tuhan yang akan buat jalan, Tuhan yang bikin jalan buat kita. Nah, anak-anak, kemudian orang Israel dan Musa kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan ajaib loh anak-anak, kalian tahu tadi kita sudah dengar bahwa orang Firaun itu, orang Mesir itu membawa kereta perang. Dan mereka tentu lebih cepat daripada orang Israel yang berjalan kaki. Tetapi semalam-malaman ini orang Firaun sama keretanya dan pasukannya itu tidak bisa mengejar orang Israel. Mereka tidak bisa mendekati orang Israel, apalagi menangkap orang Israel. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan di antara mereka. Sehingga orang Mesir berjuang seperti apapun, memacu keretanya secepat apapun, mereka tidak bisa menangkap orang Israel. Nah, kemudian anak-anak, orang Israel sudah sampai di tepi laut Teberau. Kemudian kalian tahu apa yang dilakukan Musa? Musa mengangkat tangannya di atas laut Teberau. Dan apa yang terjadi anak-anak? Angin keras itu datang meniup laut itu. Angin itu terus-menerus meniup laut Teberau. Sehingga laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Dan angin itu membuat jalan di tengah-tengah laut Teberau. Sehingga orang Israel, Musa, semuanya bisa menyeberang laut Teberau. Anak-anak tahu orang Israel berjalan itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka itu ada tembok air yang ada di sisi jalan mereka. Mereka lewat di tanah yang kering, mereka menyeberang laut Teberau. Tapi jangan lupa, tidak ketinggalan Firaun, orang Mesir, kereta perang dan pasukannya itu juga mengikuti orang Israel. Mereka juga menyeberang laut Teberau. Dan anak-anak tahu, menjelang pagi Tuhan melihat mereka dan Tuhan membuat roda-roda kereta perang orang Firaun itu menjadi macet. Tidak bisa jalan. Mereka berjuang menjalankan keretanya, tapi keretanya jalannya miring-miring. Tidak bisa jalan terus, tidak bisa jalan terus, tidak bisa jalan maju. Mereka terus akhirnya menyadari anak-anak. Mereka teriak-teriak dan berkata, ayo balik, balik. Kita harus tinggalkan orang Israel. Ini Tuhan yang berperang melawan kita. Ayo cepat, kita harus kembali ke Mesir. Mereka berjuang membawa kereta mereka untuk kembali. Tetapi tidak bisa anak-anak. Rodanya macet. Mereka sudah berusaha, tapi tidak bisa bergerak. Keretanya malah jalannya miring-miring. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Untuk mengulurkan tangannya kembali ke atas laut Teberau. Dan apa yang terjadi anak-anak? Laut Teberau kembali seperti semula. Dan apa? Orang Firaun, orang Mesir itu, kereta dan pasukannya tenggelam di dalam laut Teberau. Tidak ada satupun yang hidup. Mereka semua sudah binasa. Anak-anak, saat itu Tuhan sudah mengalahkan orang Mesir.
Dan Israel melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana Tuhan yang menjadi pemenang, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih berkuasa dari Firaun itu sudah mengalahkan orang Mesir. Dan orang Israel bersuka cita, anak-anak. Orang Israel gembira sekali. Mereka memuji-muji nama Tuhan dan mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Nah, anak-anak, hari ini kita pun juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau menyanyikan nyanyian kemenangan juga seperti orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita itu sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan Lose dan menyelamatkan kamu. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kuasa dosa, menyelamatkan dari belenggu dosa. Ikatan dosa yang mengikat kita ini dilepaskan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi pemenang-pemenang Allah. Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Anak-anak, sekarang Lose Sioling ingin kita akan membaca 2 buah ayat di dalam Alkitab. Coba sekarang anak-anak ambil Alkitabnya. Sudah? Mari kita sama-sama buka Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Sudah menemukannya semua? Kita akan baca ya. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita akan baca lagi ya, kita akan 2 kali lagi membaca, kita akan mencoba menghafalnya. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sekali lagi ya anak-anak, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Anak-anak, Lose Sioling harap kita semua sudah menghafal ayat ini. Dan biarlah ayat ini kita tanamkan di hati kita ingat dan kita pegang. Ya anak-anak? Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang menjaga kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kami boleh ingat, kami boleh pegang sampai kami besar nanti bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa siapkan amplop. Anak bisa masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Anak bisa simpan. Nanti kalau anak-anak mulai mau ke gereja, anak bisa bawa amplop persembahan itu ke gereja. Atau anak-anak bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini ya.
Anak-anak, kita mau sama-sama pujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kita tutup ibadah hari ini dengan doa penutup dan doa persembahan. Sikap yang baik untuk berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tidak usah ikutin lose. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesehatan, berkat-berkat-Mu pada bulan-bulan dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kau yang sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur hari ini kami telah memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Biarlah anak-anak bisa mengikuti dengan baik Tuhan dan melakukan setiap firman-Mu di komunikasi sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan terus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa kerjakan aktivitas ya. Dikerjakan dengan baik. Jangan lupa difoto dan diberikan ke guru kelas masing-masing. Sampai di sini ya ibadah online hari ini. Sampai jumpa anak-anak di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.